kami bersyukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Bersyukur sekali boleh kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian malam hari ini. Kita akan merenungkan satu tema, yaitu gereja yang saling melayani satu dengan yang lainnya. Nah Bapak Ibu sekalian, untuk memulai perenungan firman Tuhan malam hari ini, saya pernah membaca satu artikel yang judulnya adalah 29 alasan kenapa orang Kristen gak mau melayani, Bapak Ibu sekalian. Oh tentu saya nggak bacakan satu-satu, tapi kita akan melihat secara overview saja. Ada 29 alasan orang Kristen sekalipun dia datang ke gereja, rutin ibadah, rajin Bapak Ibu sekalian. Tapi ada loh yang tetap tidak mau pelayanan dan mungkin salah satu alasannya ada di artikel ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ada orang Kristen ada orang ke gereja yang bilang saya bukan Kristen begitu ya. Jadi saya cuma ke gereja, saya sedang mencari tahu tentang kekristenan atau saya anggota gereja lain lagi mampir Bapak Ibu sekalian. Tapi mampir kok ya rutin Bapak Ibu sekalian begitu ya. Jadi mungkin dia tertarik juga bergereja di gereja itu misalnya. Atau misalnya dia terlalu sibuk dengan pekerjaan, terlalu sibuk dengan keluarga, terlalu sibuk dengan masalah keluarga, atau terlalu sibuk dengan hal yang lainnya, misalnya ada yang persiapan pernikahan, dia bilang, minta maaf 5 bulan ini, 6 bulan ini boleh gak saya off pelayanan dulu, saya persiapan pernikahan. Percayalah Bapak Ibu sekalian, setelah menikah, diberkatin, lalu diajak pelayanan lagi, maka dia bilang apa? Saya baru menikah, begitu ya, tunggu dulu lah, saya ingin menikmati waktu dengan pasangan. Ada aja alasannya Bapak Ibu sekalian. Atau misalnya pasangannya bukan orang Kristen sehingga pasangannya gak suka kalau orang Kristen itu, jemaat itu pergi keluar rumah apalagi pelayanan. Yang lain Bapak Ibu sekalian. Ada yang mengatakan bahwa saya sama pasangan itu jarang punya waktu bersama. Jadi akhir pekan itu adalah waktu yang sangat berharga. Memang banyak Bapak Ibu sekalian yang seperti ini Bapak Ibu sekalian begitu ya. Atau misalnya saya nggak tahu kesempatan apa yang tersedia di gereja. Saya nggak punya cukup informasi mengenai kesempatan yang ada. Saya nggak tahu karunia apa yang Tuhan berikan. Saya tidak memiliki keterampilan. Tidak ada yang ngajakin saya. Nah ini ada loh Bapak alasannya, ada orang yang gak mau pelayanan karena gak ada yang ngajakin. Oh luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Kemarin ke pengurusan, gimana Bapak Ibu, susah gak cari pengurus begitu ya. Pergantian pengurus apakah itu menjadi struggle tiap tahun yang perlu kita alami setiap tahun Bapak Ibu sekalian. Atau misalnya saya pindah ke sini dari gereja lain karena saya capek begitu ya. Atau misalnya ada orang-orang yang memang melayani dengan cara yang lain, oh saya ke panti. Reda ke panti asuhan Pak begitu ya. Saya nggak ingin komitmen, tempat tinggal terlalu jauh. Nah nomor 18 Bapak. Tim staff itu kan sudah di hire untuk pelayanan. Ya sudah mereka aja yang pelayanan begitu ya. Memang ada konteksnya gereja-gereja tertentu yang pelayan itu diberikan persembahan kasih Bapak. Ada Bapak Ibu sekalian. Atau misalnya saya nggak kenal siapapun yang melayani di gereja itu. Saya melayani orang-orang yang saya kenal, saya bermurah hati dengan cara yang lain dan melayani ada tugas anak muda, mereka yang punya waktu dan tenaga. Lalu anak muda bilang begini, oh minta maaf kami kurang pengalaman begitu ya. Cari yang sudah lebih berpengalaman, yaitu senior-senior dong begitu ya. Nanti yang senior-senior bilang, nggak bisa tenaga kami sudah habis. Lah sampai kapan Bapak Ibu sekalian? Akhirnya tetap nggak ada yang mau pelayanan Bapak Ibu sekalian. Atau misalnya alasan berikutnya kami baru saja menikah, semuanya tampak terkendali, saya sudah menawarkan diri tapi tidak ada tindak lanjutnya. Nah ini juga Bapak Ibu sekalian. Kalau sampai ada jemaat mau pelayanan, Bapak Ibu sekalian nggak tangkap itu jemaat baik-baik, tidak di follow up baik-baik, maka jangan salahkan dia kalau lalu dia akhirnya tidak mau melayani. Bapak Ibu sekalian. Dia sudah mengiyakan, dia sudah mau berkomitmen, kitanya yang nggak memfollow up lagi Bapak Ibu sekalian. Atau misalnya saya sempat melayani, tapi merasa tidak dihargai, tidak ada yang berterima kasih kepada saya. Kadang-kadang Bapak Ibu saya mesti katakan bahwa pelayanan itu tidak semenyenangkan itu sih sejujurnya. Oh di dalam pelayanan ada hal-hal di mana kita merasa sangat capek sekali. Kemarin saya di Cimone memberikan satu pembinaan buat pengurus yang baru, ketahanan dalam pelayanan. Gak semua cerita tentang pelayanan itu memang indah Bapak Ibu sekalian. Tapi saya juga sampaikan bahwa bukankah Tuhan memberikan kekuatan yang baru? Bukankah Tuhan memberikan rekan? Bukankah Tuhan memberikan talenta, karunia untuk kita bisa pakai dalam pelayanan? Saya tidak mendapatkan manfaat apapun darinya dan yang terakhir Bapak Ibu, saya memang gak mau pelayanan.
Belakangan ini pelayanan menjadi tema yang sangat menarik Bapak Ibu sekalian, cukup hot ketika ada beberapa pembuat konten Bapak Ibu sekalian. Lalu di sisi yang lain mereka berkata bahwa saya dieksploitasi di gereja. Pelayanan mengeksploitasi hidup saya begitu ya. Tapi di sisi yang lain memang kita menemukan bahwa ada orang yang sangat tidak mau terlibat di dalam pelayanan. Di sisi yang lain kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah melayani merasa dieksploitasi oleh gereja. Bapak Ibu sekalian, tetapi yang menarik adalah ketika kita merenungkan tema ini malam hari ini, gereja yang saling melayani satu dengan yang lainnya. Saya tetap percaya Bapak Ibu sekalian bahwa setiap orang percaya itu memang dipanggil untuk terlibat dalam pelayanan di gereja Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian mau belajar pelayanan, tempat yang paling baik adalah gereja Bapak Ibu sekalian. Sekalipun memang benar ada banyak pelayanan yang kita bisa lakukan di luar gereja, tapi menurut saya tempat pelayanan yang paling baik untuk pertama kali kita belajar melayani adalah gereja. Dan hal pertama yang kita bisa renungkan melalui tema ini adalah melayani adalah panggilan hidup dan cara orang percaya meneladani Kristus. Satu bagian firman Tuhan Matius 20 ayat 28. Nah, mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Matius 20 ayat 28, 1, 2, 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, konteksnya Matius 20 memang berbicara tentang Yesus yang menjawab permintaan Yakobus dan Yohanes mengenai posisi di kiri dan kanannya dia. Dan Yesus berkata, kalau kamu ingin menjadi yang terbesar, haruslah menjadi seorang pelayan, Bapak Ibu sekalian. Tapi seorang penafsir mengatakan bahwa dalam Matius 20 ayat 28 itu terkandung prinsip penting yang harusnya disadari dan dilakukan oleh orang percaya berkaitan dengan pelayanan itu sendiri. Prinsipnya apa Bapak Ibu sekalian? Anak manusia datang ke dalam dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lanjutkan Matius itu dikatakan bahwa dia memberikan nyawanya Bapak Ibu sekalian menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita perhatikan kalimat yang pertama dulu, seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Secara sadar atau tidak sadar Bapak Ibu sekalian ketika kita melihat dunia ini, dunia itu seringkali bertanya atau mengajarkan kepada kita apa yang kita bisa dapat? Mau di mana aja konteksnya Bapak Ibu sekalian. Misalnya tadi saya lihat tema KU minggu ini, apa yang apa Bu Sen? Apa yang suami perlu dari istri. Kira-kira begitulah Bapak Ibu sekalian begitu ya. Tadi saya pikir-pikir begitu ya. Oh ya benar juga sih, mungkin perlu dipikirkan Bapak Ibu sekalian. Tetapi sebagian besar yang diajarkan oleh dunia ini adalah pertanyaan untuk kita adalah apa yang bisa saya dapatkan kalau saya melakukan sesuatu. Ini seperti semacam hubungan timbal balik begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau saya nggak dapat apa-apa, buat apa saya melakukan hal itu? Kalau saya masukkan langsung dalam konteks gereja, kalau saya nggak dapat apa-apa dalam pelayanan, ngapain saya pelayanan? Misalnya tadi, kenapa ada orang mengatakan saya nggak ada yang mengucapkan terima kasih? Oh, dia kalau pelayanan mesti dikasih ucapan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak dikasih ucapan terima kasih ngambek dia. Begitu ya. Nah bahayanya adalah Bapak Ibu sekalian ketika orang Kristen, orang percaya masuk ke gereja, berjemaat, beribadah dengan pemikiran yang sama. Apa yang saya bisa dapat ketika saya datang ke gereja ini? Padahal Bapak Ibu sekalian, harusnya kalau kita kembali kepada Matius 20-28 tadi, harusnya kita bertanya, apa yang bisa saya berikan? Bukankah anak manusia itu datang untuk melayani, bukan untuk dilayani Bapak Ibu sekalian. Makanya tadi saya katakan berbahaya sekali kalau jemaat punya mindset datang ke gereja, apa yang bisa saya dapat dari gereja? Bapak Ibu mindset tentang apa yang bisa saya berikan buat gereja itu harus ditanamkan Bapak Ibu sekalian. Sehingga ketika ia datang ke gereja, ia tidak lagi bertanya apa yang bisa saya dapat. Kalau nggak dapat lalu gimana? Ya udah saya tinggalkan, masih ada banyak gereja, kenapa saya mesti ke gereja sini? Harusnya setiap jemaat yang datang beribadah kepada Tuhan itu berpikir apa
yang bisa saya berikan atau lakukan buat Tuhan, buat komunitas umat Tuhan di tempat itu, Bapak Ibu sekalian. Matius 20:28 tadi bahkan melanjutkan demikian. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu sekalian, seorang penafsir mengatakan ketika Matius itu mengatakan memberikan nyawa. Artinya adalah memang pelayanan itu berarti memberikan diri. Atau lebih tepatnya kita bersedia mengorbankan diri kita. Ada waktu, ada tenaga, ada dana, ada doa, segala macam kita masih berani berikan, kita masih berani korbankan Bapak Ibu sekalian. Ketika Matius mengatakan bahwa Yesus itu memberikan nyawanya, Yesus itu memberikan teladan bagaimana melayani dengan all out, semuanya diberikan, memberikan semua yang ia miliki, bahkan ketika kita melihat dan mengingat salib itu Bapak Ibu sekalian. Bukankah Tuhan habis-habisan dalam tanda kutip dalam pelayanan itu? Dan yang menarik, Tuhan tidak merasa dieksploitasi oleh Bapaknya yang di surga. Pertanyaan ketika saya melihat konten media sosial itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa bisa sampai akhirnya jemaat itu merasa dieksploitasi dalam pelayanan sih? Mungkin balik lagi kepada mindset mereka. Ketika mereka datang ke gereja, ke dalam satu komunitas tubuh Kristus. Mereka secara samar masih punya pemikiran, apa yang bisa saya dapat? Sekalipun mau pelayanan Bapak Ibu sekalian. Di sisi yang lain ketika kita melihat komunitas jemaat atau tubuh Kristus Bapak Ibu sekalian. Kadang ada jemaat yang sudah merasa cukup dengan memberikan persembahan. Sehingga mereka gak mau lagi terlibat dalam pelayanan. Saya pernah berbincang dengan seorang jemaat Bapak Ibu sekalian. Dia bilang, Pak kalau soal persembahan saya kasih. Tapi soal waktu saya gak punya. Terus saya bilang, wah hebat juga ya. Bapak ini berani bilang begitu. Pokoknya kalau soal persembahan berapa aja, info aja Bapak Ibu sekalian. Tapi soal waktu saya nggak punya begitu ya. Dalam hati saya begini, Tuhan kalau ambil waktunya berhentikan hari ini juga, masa dia mau bilang nggak punya waktu buat Tuhan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus memberikan satu kalimat jawaban kepada Yohanes dan juga Yakobus, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan tambahkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Pelayanan itu adalah sebuah panggilan Bapak Ibu sekalian buat semua orang percaya, sekaligus cara kita orang Kristen meneladani Kristus. Dengan memberikan semua yang kita miliki dengan pemahaman bahwa semua yang kita miliki juga adalah anugerahnya Dia, kasih karunia-Nya Dia. Dan kita balikin lagi untuk kemuliaan nama Tuhan Bapak Ibu sekalian. Bukankah tidak ada satu hal pun di dalam dunia ini yang kita merasa itu milik kita, yang bukan pemberiannya Tuhan? Mau dihitung dari mana aja Bapak Ibu sekalian, sebutkan. Semuanya pemberiannya Tuhan, termasuk yang terakhir adalah nyawa kita Bapak Ibu sekalian. Itu anugerahnya Tuhan kalau kita masih diberikan kehidupan sampai dengan hari ini. Pernah terpikir nggak Bapak Ibu sekalian ketika Bapak Ibu sekalian bangun pagi, berapa banyak orang yang pagi itu nggak bisa bangun Bapak Ibu sekalian? Pernah terpikir nggak ketika kita bangun pagi Bapak Ibu sekalian, berapa ribu orang yang pagi itu Tuhan panggil Bapak Ibu sekalian? Pernah bertanya nggak, Tuhan kenapa? Kok saya masih diberikan kehidupan? Tuhan kenapa? Orang lain Engkau panggil, kok saya masih diberikan kesempatan? Mungkin jawabannya cuma satu Bapak Ibu sekalian. Tuhan ingin kita melayani Dia. Tuhan ingin kita belajar melayani komunitas tubuh Kristus. Di mana kita berjemaat, di mana kita beribadah. Makanya pertanyaan ini Bapak Ibu sekalian, apakah kita bersedia memberikan segala sesuatu dalam diri kita untuk melayani Tuhan dalam gerejanya? Saya mau tanya satu pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh seorang pendeta dari Korea Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu sekalian pelayanan, pernah enggak jual barang-barang berharga Bapak Ibu sekalian buat pelayanan? Pernah enggak? Pernah enggak jual handphone Bapak Ibu sekalian buat persembahan buat pelayanan? Pernah enggak? Pernah enggak jual tas Bapak Ibu sekalian yang mahal itu atau sepatu yang mahal itu? Atau Bapak Ibu sekalian pernah jual mobil Bapak Ibu sekalian buat pelayanan? Pernah enggak? Saya waktu ditanya begitu Bapak Ibu sekalian,
Saya jawab, saya belum pernah. Saya bilang, saya jujur, saya belum pernah jual apapun buat pelayanan. Lalu pendeta dari Korea itu bilang begini, kalau satu saat Tuhan minta kamu jual untuk pelayanan, rela nggak? Nah, di situ baru kita kelihatan, Bapak Ibu sekalian. Kalau pelayanan itu harus mengorbankan sesuatu di dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian. Mau nggak kita melayani Tuhan? Mau nggak kita melakukan hal itu, Bapak Ibu sekalian? Tanpa merasa tereksploitasi, tanpa merasa kita sedang disalahgunakan. Karena murni sungguh kita melakukan itu karena cinta kita kepada Tuhan. Karena kasih kita kepada Tuhan. Dan karena kesadaran kita segala sesuatu yang kita miliki adalah dari Tuhan. Dan kalau Tuhan minta, ya kita berikan lagi, Bapak Ibu sekalian. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, bukankah ada banyak orang Kristen yang sangat enggan memberikan waktunya sedikit aja. Memberikan tenaganya sedikit aja. Memberikan uangnya sedikit aja untuk pelayanan. Padahal Kristus memberikan nyawanya buat setiap kita. Dua, Bapak Ibu sekalian. Pelayanan, Bapak Ibu sekalian, adalah bentuk kesatuan tubuh Kristus dalam hal peran dan fungsi. Roma 12 ayat 4, 5, dan 6. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama, demikian juga kita. Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Lalu ayat yang ke-6, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Seorang penafsir mengatakan bahwa ayat Roma 12 ayat 4, 5, 6 tadi memperkenalkan gambaran tubuh manusia untuk menggambarkan gereja. Ada beberapa gambaran yang Paulus berikan, Bapak Ibu sekalian, bangunan, ladang Allah, tapi juga kali ini dia pakai tubuh sama seperti di Korintus, Bapak Ibu sekalian. Dan dalam dunia Yunani Romawi, tubuh itu sering digunakan sebagai metafora, gambaran bagi masyarakat yang menekankan apa? Pentingnya setiap bagian bekerja, berfungsi, berperan demi kebaikan bersama, Bapak Ibu sekalian. Ketika Paulus menggunakan gambaran ini, Bapak Ibu sekalian, penafsir ini mengatakan bahwa orang-orang percaya itu dipanggil untuk berfungsi, Bapak Ibu sekalian. Untuk berperan dalam komunitas gereja sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Kekuatan gereja itu terletak pada kerjasama antar anggotanya yang masing-masing berperan sesuai dengan karunia-Nya. Kalau kita melihat gambaran kesatuan tubuh Kristus di dalam Roma, Bapak Ibu sekalian. Gambaran gereja sebagai satu tubuh bukan hanya menunjukkan kesatuan dalam perbedaan. Banyak anggota tidak sama satu dengan yang lainnya. Tetapi juga menunjukkan kesatuan dalam hal peran atau fungsi. Artinya masing-masing anggota harus berperan, berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau ada jemaat, Bapak Ibu sekalian, yang belum terlibat dalam pelayanan, berarti ada fungsi dan peran yang belum bekerja di dalam tubuh Kristus. Dan penafsir itu mengatakan apa? Hal ini adalah masalah serius, Bapak Ibu sekalian. Mari kita bandingkan dengan tubuh kita sendiri. Satu kali ada seorang jemaat datang kepada saya bilang, Pak Beni, tolong doain. Menurut diagnosa dokter, ginjal saya fungsinya tinggal 40%. Jemaat itu datang dengan sedih hati, dengan muka yang capek, bolak-balik dokter, Bapak Ibu sekalian. Cari second opinion, cari third opinion, cari fourth opinion, Bapak Ibu sekalian. Gimana caranya supaya paling tidak fungsi ginjalnya tidak semakin menurun, paling enggak stabil atau bahkan fungsi ginjalnya bisa naik, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kalau ada bagian di dalam tubuh kita yang tidak berfungsi, kita cepat-cepat cari dokter kan. Kita tanganin hal itu dengan serius kan, Bapak Ibu sekalian. Kita menganggap itu satu hal masalah yang sangat luar biasa banget kan, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada bagian tubuh kita yang mungkin fungsinya menurun, Bapak Ibu sekalian. Kita sudah mulai kelabakan, Bapak Ibu sekalian. Kita sudah mulai gak nyaman dengan tubuh kita. Kita sudah mulai berpikir ke dokter mana. Mungkin mesti ke Malaysia, mesti ke Singapura misalnya, Bapak Ibu sekalian. Cari dokter yang paling baik supaya apa? Organ tubuh kita itu berfungsi kembali kan. Menariknya, Bapak Ibu sekalian, menariknya adalah gini.
Kalau ada jemaat di dalam gereja yang belum berperan atau berfungsi, atau katakanlah tidak pelayanan sama sekali, kok kita gereja merasa baik-baik aja? Aneh Bapak Ibu sekalian memang gereja ini. Kalau pakai analogi tubuh harusnya berlaku prinsip yang sama. Harusnya berlaku hukum yang sama. Kalau Paulus pakai analogi tubuh dan kalau ada bagian tubuh kita yang tidak berfungsi, harusnya itu adalah masalah yang sangat serius. Bagaimana caranya organ itu harus berfungsi, berperan sebagaimana mestinya. Kenapa? Karena kalau dia tidak berfungsi, tubuh kita nggak sehat Bapak Ibu sekalian. Tapi kok kita merasa baik-baik aja. Kalau ada jemaat yang belum pelayanan. Bahkan kita mungkin berkata, nggak apa-apa, ada gantinya banyak begitu ya. Kita punya pelayan-pelayan gitu ya. Tapi kita juga tidak mawas diri, kita tidak perhatian penuh, kita tidak menganggap satu hal yang serius kalau banyak jemaat yang belum melayani Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Kira-kira berapa jumlah pengurus GKI Gading Serpong periode ini Bapak Ibu sekalian? Ada yang tahu berapa jumlah pengurusnya Bapak Stanley Sekma? Ada berapa? Plus majelis misalnya. Aktivisnya ada berapa begitu ya. Saya ingat di Cimone tahun ini ada 76 pengurus Bapak Ibu sekalian. Ada 2 komisi yang pengurusnya paling banyak, 13 dan 12. Jadi dari 2 bidang itu Bapak Ibu sekalian, itu adalah 1/3 dari jumlah semua total pengurus. 76 jumlahnya. Ada 2 bidang, 1 12, 1 13. 1 itu bidang pelayanan sosial, 1 itu bidang pekabaran Injil. Dua-duanya saya pegang Bapak Ibu sekalian. Waktu ditanya sama gembala, kenapa banyak banget kamu pakai pengurus begitu ya? Nanti tahun depan kamu kehabisan orang. Lalu saya bilang gini, Musa percaya sama saya. Kalau gereja ini sehat gak bakalan kehabisan orang. Yang ada adalah kita tidak memperhatikan orang. Kita tidak memberi kesempatan pada orang. Padahal mungkin orang itu sangat bertalenta Bapak Ibu sekalian. Kita menemukan satu orang yang sangat bertalenta, dia bisa segala macam, dari listrik sampai dekor, sampai bikin sesuatu. Dan kita temukan itu tanpa sengaja di gereja kita. Gara-gara apa? Yang biasanya dekor sakit, Bapak Ibu sekalian. Percaya gak? Yang biasa dekor sakit, Bapak Ibu sekalian. Lalu orang ini kita temukan tanpa sengaja. Kita bilang, Pak boleh gak bantuin dekor? Oh ya boleh. Wah, kita lihat pekerjaannya. Kenapa gak dari dulu dia terlibat dalam dekorasi Bapak Ibu sekalian. Kalau dia setalenta itu, dia punya banyak karunia itu. Oh ternyata mata kita ketika cari pengurus pelayan, fokusnya cuma orang itu aja. Kalau enggak dia, istrinya. Kalau enggak suaminya, ya istrinya. Puter aja terus Bapak Ibu sekalian. Enggak habis-habis Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kalau ada jemaat yang belum terlibat pelayanan, boleh nggak saya katakan, gereja itu sedang sakit Bapak Ibu sekalian. Karena berarti ada bagian di dalam tubuh gereja itu yang tidak berfungsi atau yang belum berfungsi dengan baik. Bapak Ibu sekalian, dengan kesadaran bahwa pelayanan itu adalah panggilan sekaligus cara kita meneladani Kristus dan pentingnya peran atau fungsi kita masing-masing di dalam gereja. Kalau kita malam ini berbicara tentang gereja yang saling melayani. Kalau 2 hal ini ada di dalam pikiran setiap kita. Setiap kali kita datang ke gereja bukan lagi bertanya apa yang saya dapat. Tapi apa yang bisa saya lakukan buat gereja ini. Dan ketika kita bersama-sama menyadari bahwa kalau ada jemaat yang belum terlibat pelayanan, maka sebenarnya gereja ini sakit Bapak Ibu sekalian. Karena ada satu hal yang belum berfungsi, berperan di dalam tubuh gereja di tempat ini. Kalau 2 hal ini ada di dalam diri setiap kita Bapak Ibu sekalian, saya yakin dan percaya menjadi gereja yang saling melayani itu tidak menjadi hal yang sulit. Saya tutup dengan satu kalimat, sangat tidak mungkin untuk melayani Tuhan tanpa melayani satu dengan yang lain. Kalau kita bilang saya cinta Tuhan, saya mau pelayanan, saya mau melayani Tuhan, tapi kita tidak pernah terlibat dalam pelayanan sama sekali Bapak Ibu sekalian. Itu sangat tidak mungkin. Karena kalau kita mau melayani Tuhan, kita mesti melayani sesama. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama. Kalau kita bilang saya mau melayani Tuhan, kita mesti terlibat di dalam komunitas gereja di mana kita beribadah. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kembali berbicara kepada setiap kami. Tolonglah kami Tuhan, masing-masing dari kami punya mindset yang berbeda ketika kami datang ke gereja ini. Bukan lagi apa yang kami bisa dapatkan ketika kami datang ke gereja ini, tetapi apa yang bisa kami berikan, apa yang bisa kami lakukan buat Tuhan, buat komunitas gereja di tempat ini. Dan Tuhan ingatkan kami, kalau ada jemaat yang belum terlibat dalam pelayanan, artinya Tuhan, ada bagian dari tubuh gerejamu di tempat ini yang belum berfungsi. Dan mungkin Tuhan, itu menyebabkan rasa sakit, pergumulan di dalam tubuh gereja Tuhan di tempat ini. Ingatkan kami Tuhan, dan tolonglah setiap kami. Kami percaya Tuhan di dalam segala pelayanan yang kami kerjakan Tuhan hadir. Tuhan berkarya di dalam diri kami, melalui diri kami. Tuhan juga berkarya di dalam gereja Tuhan di tempat ini dan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin.